Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, hari ini kita ketemu kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, seperti biasa, hari ini kita lihat apa pembelajaran berikut selanjutnya. Tema 4, globalisasi dan cinta tanah air. Untuk pembelajaran keempat. Ini bersama siapa nih, Pak Wahid? Oke, untuk PKN kita bahas di sini menelaah keragaman sosial budaya ekonomi masyarakat. Kemudian untuk bahasa Indonesia menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah didengar dan dibaca. Selanjutnya yang ketiga, isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah didengar dan dibaca. Ini yang di atas tadi ya. Oke, Bapak lanjut aja. Nah, di era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Kita bisa bayangkan, kita harus mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri di sini, kita cinta produk Indonesia. Pernah dengarkan istilah itu? Oke, lanjut. Aku cinta produk Indonesia. Nah, kita lihat di sini, lihat di sekitar, memperhatikan baju ya. Kemudian di situ coba lihat sepatu kamu juga, sepatu olahraganya atau tas yang kamu gunakan. Nah, kemudian tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri. Nah, mungkin orang tua kita ya, bapak sendiri jangan-jangan pakai juga nih. Nah, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu kan banyak sekali barang-barang luar negeri atau daerah perbatasan seperti kita. Nah, biasanya barang-barang luar negeri seperti dari Malaysia juga banyak masuk ke Tarakan sini ya. Oke, kita lanjut. Di sini globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Nah, ini kenapa? Dulu memang pajaknya sangat besar kalau barang luar negeri yang masuk. Tujuannya ya supaya barang yang masuk itu terbatas, kemudian barang yang masuk itu barang-barang yang mahal. Nah, inilah kenapa dulu produk impor itu pajaknya mahal-mahal. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Jadinya barangnya menjadi mahal. Biasanya siapa yang membelinya? Itu orang-orang kaya saja ya, orang mampu. Nah, karena di era globalisasi, sini ya, di era globalisasi tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Nah, ini karena ada perdagangan bebas, sehingga pajak impor itu tadi dikecilkan. Nah, akibatnya barang-barang luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. Ya, sudah ditarakan, sudah banyak kita lihat produk-produk impor, produk-produk luar negeri ini karena adanya ya pemberlakuan perdagangan bebas ya. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, siapa yang dirugikan jika produk luar negeri ya, siapa yang dirugikan jika produk luar negeri diminati oleh banyak masyarakat? Nah, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Kalau kamu ya atau bapak sendiri juga mencintai produk dalam negeri, tentunya kita akan merugikan ya orang Indonesia sendiri. Kenapa? Mereka seperti yang kemarin juga sudah Bapak sampaikan, ketika kita mencintai produk luar negeri maka tentu akan berdampak kepada orang Indonesia sendiri, pengrajin sendiri ya. Nanti kita lihat siapa yang dirugikan ya, siapa yang diuntungkan. Kalau diuntungkan ya sudah dari luar. Kalau dari dalam negeri mungkin mereka bisa gigit jari. Nah, seperti itu bisa jadi ya. Oke, siapa lagi? Kita lihat pertama siapa deh?
tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Kenapa bisa begitu? Iya, barang yang sama ya, yang bisa diproduksi Indonesia akhirnya dibuat dari luar negeri, mungkin bahan yang beda ya, mungkin dari kualitasnya lebih canggih dari luar negeri, akhirnya akan berdampak pengrajin akan bisa rugi ya. Dampak lainnya apa? Nanti bisa tutup tuh pengrajinnya. Oke, itu dampaknya ya. Berikutnya apa lagi nih? Teman, siapa lagi? Nah, jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat, siapa yang dirugikan? Teman kita juga ternyata. Ya, bisa jadi teman kita yang tadinya dia bekerja di situ ya, bekerja di tempat pengrajin tadi, karena peminatnya sudah kurang, akhirnya dia dikeluarkan. Nah, ini kan dampaknya. Berikutnya siapa lagi? Kerabat, bisa jadi saudara kita tadi ya, teman dekat tadi ya, atau keluarga. Nah, ini yang dirugikan ya, saudara kita mungkin ya, dia bekerja situ karena permintaan sudah kurang, perusahaannya tutup. Karena kenapa? Orang Indonesia sendiri membeli produk yang datangnya dari luar ya. Oke. Nah, atau bisa jadi orang tua kita ya, ini ya, orang tua kita yang dirugikan. Berikutnya, siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Menjaga kelangsungan produksi dalam negeri. Kita sekarang mempertahankan produksi dalam negeri. Tentu hanya kita, ya kan? Sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara kita sendiri. Ya, sudah saatnya kita menghargai karya anak bangsa. Kenapa? Ya, supaya ketika suatu hari kita berbelanja di toko sepatu, ya, kita di situ kan tentu ada pilihan. Nah, pilihlah sepatu buatan dalam negeri, meskipun di situ ada buatan Amerika, buatan Jepang, atau buatan mana-mana negara lah ya. Usahakan untuk kita lebih mencintai produk dalam negeri. Hanya anak Indonesia yang mencintai produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri ini, semisal sepatu ya. Hanya anak Indonesia lah yang memilih produksi Indonesia. Tapi bukan hanya sepatu ya, produk Indonesia. Hanya anak Indonesia. Artinya kalau kita tidak memilih produk luar negeri, kita bukan anak Indonesia. Ya, mudah-mudahan tidak gitu. Tapi artinya kita harus mencintai produksi dalam negeri, dan semoga juga dan produk dalam negeri tidak kalah juga ya, tidak kalah dalam bersaing dalam hasil atau kualitas ya. Produksi Indonesia juga bisa bersaing dengan produk luar ya. Oke, itu untuk materinya. Sekarang kita lihat kosakata baku non baku di sini. Dari bacaan yang ada tadi kita bisa temukan ada kosakata baku dan non baku. Nah, ini kita lihat non baku. Kita jadikan baku. Banyak loh. Jadi banyak. Yang berikutnya apa lagi? Di sini kita membuat kalimat. Sebenarnya tugas itu membuat kalimat, tapi di sini Bapak aja ini sebagai alternatif aja dan kalian bisa belajar ya. Ini bukan menjadi kata kunci. Ini hanya sebuah contoh. Kita lihat. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, ini kalimat tidak baku. Di mana tidak bakunya? Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang. Nah, ini kan tidak efektif. Yang efektifnya seperti itu. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, di sini yang membuat yang menjadi tidak efektif, itu barang-barang produksi, pemborosan kata. Apalagi banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang jenis produksi luar negeri. Nah, sekarang kita lihat bentuk efektifnya. Banyak baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Nah, ini banyak loh. Banyak loh di sini. Banyak loh baju-baju. Yang jadi efektifnya banyak baju, sepatu atau tas produksi dan bla 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 bla.
seperti itu ya. Oke, Bapak, kira demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk untuk hari berikutnya kita ketemu lagi untuk pembelajaran PB 5 ya. Oke, terima kasih ya. Hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selalu tetap semangat dan jaga kesehatan. Pakai masker jika bepergian ya. Jaga jarak dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.